sahabat sehat, kali ini saya akan membahas masalah kulit yang masih aja jadi bumerang nih untuk kita-kita, apalagi kaum wanita. Kira-kira apa? Ya, betul, jerawat. Jerawat merupakan masalah yang paling menjengkelkan untuk sebagian besar remaja bahkan dewasa. Selain sakit ketika meradang, pada saat sembuh pun jerawat akan meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan. Pada saat kita berjerawat, kita akan merasa penampilan kita berkurang. Selain itu, kita akan merasa nggak pede, terus juga jadi nggak cantik gitu ya. Dan juga takut diejek. Akhirnya apa? Jadinya nggak mau keluar rumah, nggak mau kerja, maunya ngurung diri aja di rumah. Itu kan nggak enak ya. Nah, hal ini akan memicu stres yang membuat fisik kita jadi berpengaruh nih. Bisa jadi nyeri di area wajah, terus juga bisa kepalanya pusing dan juga masalah pencernaan. Maka nggak heran kita-kita ini banyak banget yang cari kesana sini perawatan apa aja sih yang ampuh dan cepat untuk menghilangkan jerawat tersebut. Nah, sahabat sehat pasti sering banget bertanya, kenapa sih jerawat itu bisa tumbuh di wajah, timbul di wajah gitu ya? Dan juga bagaimana sih caranya merawat kulit kita agar kita terhindar nih dari jerawat? Dan yang terakhir juga pastinya yang gak kalah penting, itu gimana sih tips yang ampuh dan mudah untuk menghilangkan jerawat tersebut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Halo, saya Farah. Saya praktisi kesehatan dan kecantikan akan berbagi tips info seputar kesehatan dan kecantikan terkini untuk sahabat sehat. Kali ini saya akan memberikan info seputar apa sih jerawat itu, penyebabnya apa, dan juga jenis-jenisnya. Selain itu, di akhir saya akan memberikan tips yang mudah dan ampuh untuk menghilangkan jerawat tersebut. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu nih, apa itu jerawat? Jerawat merupakan kondisi di saat pori-pori kita tersumbat oleh minyak yang dihasilkan oleh kulit dan diperparah oleh infeksi bakteri. Dan jerawat juga gak hanya ada di wajah loh, ada di beberapa tempat lainnya, seperti di bahu, lengan atas, dada, bahkan punggung. Tahukah kamu, sebagian besar negara kita merupakan tingkat polusi udara yang tinggi. Bahkan menurut jurnal The BMJ atau The British Medical Journal mengatakan 80% kita populasinya itu tinggi, sekitar di atas ambang batas WHO. Dan sebagian besar daerah di Indonesia juga memiliki tingkat polusi yang tinggi. Karena aktivitasnya yang padat, penduduknya yang banyak, maka kita rentan nih terkena asap rokok, asap kendaraan bermotor, kegiatan industri yang ada di pabrik-pabrik, dan juga limbah rumah tangga yang tidak kita kelola dengan baik. Mungkin banyak yang belum tahu jerawat itu bisa terjadi di semua umur loh. Karena kita hanya taunya yang kena itu hanya jerawatnya itu remaja sama dewasa muda. Tapi jangan salah, usia dewasa akhir atau sekitar 30 tahunan itu juga banyak loh yang terkena jerawat. Bahkan gak hanya 1 atau 2 orang, melainkan jutaan. Tapi itu normal ya sahabat sehat. Pada tahun 2015, jerawat dikategorikan sebagai masalah yang paling umum dan menduduki sekitar peringkat ke-8 di dunia. Setidaknya ada 633 juta orang yang mengalami jerawat gitu. Bahkan 80% dari angka tersebut itu adalah remaja yang terkena jerawat di dunia. Sahabat sehat, kita perlu tahu nih, apa aja sih tanda dan gejala dari jerawat itu sendiri? Yang pertama, yaitu akan timbul terasa gatal. Nah, kalau kita udah ngerasa gatal, tapi belum ada benjolan, itu kemungkinan munculnya jerawat loh. Jadi, sahabat sehat ini perlu tahu nih, untuk mencegah jerawat itu nggak muncul, nanti telat gitu ya kan. Yang kedua, itu muncul benjolan yang biasanya itu ada di sekitar wajah ataupun bagian tubuh yang lainnya. Yang ketiga, itu juga ada benjolan tapi udah berisikan nanah berwarna kuning. Dan itu pada saat kita pegang, kita sentuh akan terasa sakit. Dan yang keempat, yaitu timbulnya sensasi panas.
Nah, itu tanda jerawat kamu mulai meradang ya sahabat sehat, yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sebut jerawat matang. Lalu, apa saja sih penyebab yang menimbulkan jerawat itu? Yang pertama, itu dikarenakan produksi minyak berlebih di kulit, gitu ya kan. Nah, pada saat produksi minyak di kulit itu berlebih, itu akan mempermudah dan mempercepat timbulnya jerawat. Apalagi di saat kita stres. Karena ketika stres, hormon kortisol akan meningkat yang membuat kelenjar minyak akan memproduksi lebih banyak lagi. Makanya lebih cepat lagi deh timbulnya jerawat. Yang kedua, itu dikarenakan sumbatan pada pori-pori. Karena biasanya sel kulit itu melakukan regenerasi dan berganti setiap 28-30 hari. Nah, pada proses ini, sel kulit baru akan mendorong sel kulit mati ke permukaan kulit. Nah, pada saat proses ini nggak selesai, nggak tuntas, dan nggak sempurna, ini akan menyumbatkan sel kulit mati itu tersumbat. Jadinya muncul jerawat. Dan yang ketiga, ini dikarenakan bakteri Probionibacterium acne yang akan mempercepat dan memperparah timbulnya jerawat. Yang selanjutnya itu dikarenakan penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dengan kulit kita. Karena beberapa produk kecantikan itu ada bahan-bahan yang membuat kita nggak cocok, yang membuat pori-pori kita tersumbat. Makanya lebih mudah timbul jerawat. Lalu juga dikarenakan makan makanan yang mengandung minyak dan gula yang banyak. Nah, kalau konsumsi makanan minyak dan gula yang berlebih setiap harinya, ini akan membuat produksi minyak di kulit kita akan lebih banyak lagi. Makanya cepat timbulnya jerawat. Dan kemudian yang terakhir yaitu hormon. Setiap manusia memiliki hormon untuk memperbaiki kinerja organ dan memiliki siklus. Contohnya pada wanita. Wanita itu kan memiliki siklus menstruasi ya. Nah, pada saat kita menstruasi itu biasanya akan muncul jerawat. Nah, beberapa wanita yang lain ada jerawatnya yang lebih banyak dibandingkan wanita yang lainnya. Namun, dari semua itu ada yang paling penting yang tidak diperhatikan atau dilakukan oleh orang-orang sekitar, yaitu menjaga kebersihan kulitnya. Dengan menjaga kebersihan kulit, kita harus mencuci wajah kita agar terhindar dari minyak dan kotoran berlebih atau debu-debu yang biasanya kita temui di luar. Maka dari itu, kita harus mencuci wajah secara teratur. Kenapa sih kita harus mencuci wajah secara teratur? Agar kulit kita bersih, apalagi kalau ketemu minyak sama debu gitu ya. Nah, itu akan hilang saat kita mencuci wajah gitu, dan itu akan mengurangi risiko timbulnya jerawat. Saran saya, kamu bisa mencuci wajah dengan menggunakan air hangat agar proses pembersihannya lebih cepat dan lebih baik. Namun, jauh lebih baik lagi kalau kamu menggunakan sabun pembersih wajah yang sesuai dengan tipe kulit kamu. Nah, jadi kita harus tahu nih, apa aja sih jenis-jenis jerawat? Karena tiap jenis jerawat juga harus tahu nih cara penanggulangannya dan solusinya untuk menghilangkan jerawat tersebut. Lalu apa aja sih jenisnya? Yang pertama yaitu komedo. Komedo itu terbagi menjadi dua macam loh. Ada komedo hitam dan komedo putih. Komedo hitam itu dikarenakan sel-sel kulit mati yang tersumbat dan juga tidak keluar nih. Udah gitu terkena sama bakteri, makanya dia munculnya berwarna hitam. Terus juga kalau komedo putih itu sel pori-porinya itu belum terbuka dengan sempurna, makanya muncullah berwarna putih gitu. Dan yang kedua, jerawat papul. Jerawat papul ini merupakan benjolan merah yang ada di sekitar wajah kita gitu. Dan yang jenis yang jerawat ketiga itu jerawat pustul. Jerawatnya ini hampir sama dengan papul, tapi ukurannya dia lebih besar dan dia ada nanahnya dan terasa sakit ketika sentuh. Lanjutnya ada jerawat nodul. Jerawat ini juga sama dengan pustul. Itu tuh jerawatnya lebih besar, udah gitu nanahnya lebih banyak, dan pada saat proses penyembuhannya pun akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan jenis jerawat yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada jerawat kista. Jerawat kista ini hampir sama nih dengan yang jerawat yang lainnya, tapi dia ukurannya lebih besar
lebih padat, udah gitu volume nanahnya nih, yang nanahnya itu lebih banyak, dan itu yang bikin sakitnya minta ampun. Sekarang kita udah sama-sama tahu nih, apa itu jerawat, penyebabnya juga apa, bahkan juga jenisnya. Dan kali ini saya akan memberikan tips yang mudah dan ampuh untuk menghilangkan jerawat. Yang pertama, atur asupan makan. Jangan memakan makanan yang minyak dan gula berlebih. Lebih baik konsumsi makanan yang kaya serat dan minum air mineral secara cukup. Yang kedua, yaitu menggunakan suplemen yang mengandung probiotik, zinc, dan antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga melawan bakteri jahat. Supaya sel-sel kulit mati kita ini terbuang secara alami oleh tubuh kita. Yang terakhir dan paling utama yaitu mencuci wajah secara teratur. Jangan sembarangan mencari sabun ya, apalagi yang nggak sesuai sama tipe jenis kulit kamu. Lebih baik cari sabun yang mengandung antiinflamasi untuk mencegah peradangan, antiseptik untuk melawan bakteri, virus, dan jamur, dan anti-infeksi untuk mencegah timbulnya jerawat. Selalu jaga kulit wajah Anda agar senantiasa terhindar dari jerawat dan beberapa masalah kulit lainnya, agar sahabat sehat dapat beraktivitas dengan baik. Saya Farah, sampai jumpa.